Benua asal, Kota Huyang, di ruang yang tenang di rumah tuan kota. Kesadaran Luo Feng benar-benar kembali ke tubuhnya, dan ruang kacau asli di tubuhnya telah lama berubah menjadi ruang yang lebih luas dan ulet. Raja Dewa biasanya membuka alam semesta di ruang ini. Karena hukum alam semesta adalah jalan persepsi sendiri. Ini juga semacam latihan. Ledakan, seperti sungai perkasa di langit, energi yang melonjak tak berujung dari tanah misterius diubah menjadi kekuatan ilahi, terus-menerus mengalir ke ruang angkasa di tubuh Luo Feng, dan itu telah berubah menjadi lautan tak berujung. Dan tanah misterius itu masih disiram. Hanya dalam 3 bulan di bumi, alam semesta kecil, di daerah kampung halaman dapat tumbuh seukuran alam semesta aslinya. Dapat dilihat bahwa infus energinya ganas, dan sekarang energi ini masih memasok pembentukan tubuh Dewa Luo Feng. Transformasi tubuh ilahi. Luo Feng berinisiatif untuk membimbing, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dengan cepat membentuk tubuh ilahi baru. Kali ini tubuh ilahi mungkin akan sangat besar, aku khawatir akan sulit bagiku untuk menutupi semua napas. Pikiran Luo Feng bergerak, dan segera klon jauh di Chudu membawa menara bintang dan diam-diam meninggalkan Chudu. Hanya dalam beberapa napas, dia membawa menara bintang ke kota Huyang. Di ruangan yang sunyi, ada menara bintang, dan Luo Feng sudah memasuki menara. Ledakan. Di salah satu lapisan ruang di menara bintang, Luo Feng tidak lagi menahan diri, dan memadatkan tubuh ilahinya dengan kecepatan maksimum. Lautan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya di tubuhnya terus menurunkan permukaan air, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera benar-benar mengering. Tentu saja, energi tak berujung dari tanah misterius diubah menjadi kekuatan ilahi, dan masih dikirim terus-menerus. Luo Feng mengubah semua energi yang dikirim ke tubuh duanya. 10 triliun kilometer, 11 triliun kilometer. Luo Feng merasakan pertumbuhan pesat tubuh ilahinya. Hanya 3 hari telah berlalu di benua asal, dan tubuh Dewa Luo Feng yang sempurna telah tumbuh hingga batasnya. Energi yang mengalir dari tanah misterius itu berhenti. Hadiah aturan tertinggi, energi yang dicurahkan, menjadi kesempatan bagi Raja Dewa kali ini. Tubuh ilahiku. Luo Feng merasakan dirinya sendiri. Tubuh dewa yang tak berujung dan agung duduk bersila di ruang menara bintang. Ruang menara bintang masih bisa diperluas cukup besar untuk mengakomodasi tampilan penuh tubuh Dewa Luo Feng. Di lingkungan benua asal, ketinggian tubuh ilahi saya adalah 180 triliun kilometer, yang sudah lebih tinggi dari langit. Luo Feng mengerti ini. Jarak antara langit dan bumi di benua asal sedikit berbeda karena beberapa tempat adalah cekungan dan beberapa tempat adalah pegunungan tinggi. Jarak antara langit dan bumi sedikit berbeda, tetapi umumnya bisa sekitar 100 triliun kilometer. Oleh karena itu, bahkan di alam kekacauan tubuh ilahi tak terbatas, sulit bagi tubuh ilahi untuk menjadi lebih besar atas inisiatifnya sendiri dan setinggi langit dan bumi. Tapi Dewa Raja tubuh ilahi tak terbatas berbeda. Raja Dewa dari tubuh ilahi tak terbatas, ketinggian tubuh ilahi umumnya 36 triliun kilometer. Bahkan jika mereka menunjukkan ketinggian normal tubuh dewa, relatif mudah bagi mereka untuk berjalan di bumi. Bahkan jika mereka mengguncang tubuh mereka, mereka bisa setinggi langit dan bumi. Luo Feng mengerti ini. Adalah normal bagi Raja Dewa kuno setinggi langit dan bumi. Tapi aku, tubuh ilahi normalku bahkan tidak bisa berdiri tegak di benua asal. Bahkan jika saya duduk bersila, kepala saya mungkin hampir menyentuh langit berbintang. Luo Feng berpikir. Menara bintang benar-benar luar biasa. Hanya satu lapisan ruang di dalam yang diperluas menjadi lebih tinggi dari tubuh saya, tetapi saya masih merasa rileks. Luo Feng tahu betul bahwa banyak harta rahasia seperti gua memiliki ruang yang besar, tetapi yang memiliki ruang sebesar itu masih sangat berharga. Luo Feng telah lama menyadari keistimewaan menara bintang, tetapi dia tidak bisa memahaminya untuk saat ini. Tubuh ilahi sempurna tingkat Raja Dewa, ini juga bentuk terakhir. Di masa depan, apakah Anda menginginkan tubuh yang lebih kuat? Jiwa yang lebih kuat? Anda harus mengandalkan latihan Anda sendiri. Luo Feng merasakan fondasinya yang kuat. Fondasi tubuh ilahi, cadangan kekuatan ilahi jauh melebihi Raja Dewa biasa. Kualitas, kekuatan ilahi juga lebih kuat.
Fondasi jiwa, setelah menjadi Raja Dewa, alam semesta kecil seperti alam semesta aslinya, dan tubuh Raja Dewa yang sempurna, membuat jiwa Luo Feng jauh lebih kuat. Raja Dewa yang tidak mempraktikkan jalan jiwa, ingin memiliki jiwa yang kuat, atau mengandalkan daging untuk menyehatkan jiwa, yang relatif tidak efisien. Atau mengandalkan beberapa harta langka untuk menyehatkan jiwa, yang bahkan lebih berharga harganya. Banyak orang di alam kekacauan lebih suka berinkarnasi terlebih dahulu, menutupi kekurangan mereka sendiri, mengolah tubuh ilahi yang tak terbatas, dan kemudian menjadi Raja Dewa setelah menyadari cabang-cabang dao besar. Luo Feng menghela nafas diam-diam, fondasinya memang sangat penting. Bentuk kehidupan dunia berubah. Luo Feng memikirkannya dan mulai mengubah tubuh ilahinya yang sempurna menjadi bentuk kehidupan dunia. Bagaimanapun, tubuh ilahi yang sempurna terdiri dari kekuatan ilahi, dan kekuatan tempurnya masih lebih rendah dari bentuk kehidupan dunia. Sebagai warisan khusus, level entry, bentuk kehidupan dunia, tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa, dan batas atasnya sangat tinggi. Gemuruh. Memiliki pengalaman transformasi terakhir, Luo Feng jauh lebih cepat kali ini, dan sejumlah besar kekuatan ilahi terus diubah. Kali ini, saya jauh lebih mudah untuk mengendalikan bentuk kehidupan dunia. Luo Feng merasakan perbedaannya. Tepat setelah menerobos ke Raja Dewa, pikiran dan kemauan tidak meningkat banyak, tetapi jiwanya terlalu besar. Tapi jiwa itu seperti tentara 10.000 orang dan pasukan 1 juta orang. Meskipun mereka semua diperintahkan oleh jenderal yang sama, kekuatan tempur mereka benar-benar berbeda. Jiwanya besar, dan bisa mengendalikan tubuh yang lebih besar. Kekuatan ilahi yang sempurna terus-menerus diubah menjadi bentuk kehidupan dunia yang lebih kuat. Itu berlangsung selama 5 hari penuh. 2 tubuh yang menjulang tinggi duduk bersila di menara bintang. Satu adalah tubuh dewa yang sempurna dengan jubah hitam, dan yang lainnya adalah bentuk kehidupan dunia dengan jubah perak. Setengah dari cadangan daya tubuh ilahi yang sempurna telah dikonsumsi, dan pikiran dan kemauanku hampir mencapai batasnya. Luo Feng berpakaian perak berdiri, bergemuruh. Hanya dengan berdiri, kekuatannya membuat ruang di sekitarnya bergetar, bergemuruh di menara bintang. Dengan fondasi jiwa yang kuat dan pikiran dan kemauan tertinggi, saya hampir tidak dapat mengendalikan tubuh yang begitu menakutkan, dan beban pikiran telah melebihi 90%. Meskipun cadangan energi tubuh ilahi yang sempurna dan bentuk kehidupan dunia setara, kekuatannya sangat berbeda. Beban pikiran selalu melebihi 90%, yang terlalu melelahkan. Biasanya, sebaiknya saya membiarkan bentuk kehidupan dunia ini tidur. Pikiran Luo Feng bergerak, dan Luo Feng berpakaian perak segera duduk bersila. Luo Feng berpakaian perak berangsur-angsur tertidur lelap, napasnya berlanjut, dan dia terus memicu badai, dan fluktuasi kesadarannya sudah lemah. Dalam keadaan tidur, beban pikiran sangat lemah. Saya biasanya keluar, jadi sebaiknya saya membuat beberapa klon yang lebih lemah. Pikiran Luo Feng bergerak. Luo Feng, yang duduk bersila dengan pakaian perak, segera menerbangkan 3 sinar cahaya perak, masing-masing memadatkan 3 klon. Setiap klon memiliki sekitar 1/1000 dari cadangan energi bentuk kehidupan dunia. Itu juga jauh lebih kuat daripada bentuk kehidupan dunia, ketika saya berada di alam kekacauan. Luo Feng sangat puas. Dari alam kekacauan ke Raja Dewa. Ketinggian tubuh dewa telah meningkat 100 kali lipat, dan kekuatan dewa telah berubah 100 kali lipat dalam kualitas. Dari perspektif energi, ini adalah perbedaan ratusan juta kali. Klon hari ini jauh lebih kuat daripada bentuk kehidupan dunia, yang dipadatkan dengan cara apapun di alam kekacauan. Klon harus dianggap sebagai yang tak terkalahkan dari tingkat pertama Raja Dewa. Luo Feng berpikir, dan tiruanku ini juga bisa melakukan banyak trik dengan indah. Jika aku berusaha sekuat tenaga, itu harus lebih tinggi dari tak terkalahkan normal dari tingkat pertama Raja Dewa, bahkan lebih tinggi. Luo Feng membuat penilaian. Yang disebut tak terkalahkan dari tingkat pertama Raja Dewa adalah konsep yang relatif luas, yang berarti bahwa banyak cara seperti menyelamatkan nyawa, menyerang, dan membela diri telah sepenuhnya mencapai ruang lingkup tingkat kedua Raja Dewa. Raja Dewa yang berbeda dari tingkat pertama tidak terkalahkan, dan masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Seperti Raja Dewa Jiain, yang mengolah jalan, tak terbatas, dan, sebab dan akibat, dia jauh lebih rendah dari Luo Feng dalam pertempuran frontal,
tetapi dia jauh lebih baik daripada Luo Feng dalam menghindari bahaya. Raja Dewa tingkat pertama mengalahkan Raja Dewa tingkat kedua, dan Raja Dewa tingkat kedua mengalahkan Raja Dewa tingkat utama. Saya belum pernah mendengarnya di benua asal. Tapi warisan tanah harta karun, ruang tak terbatas, dicatat. Secara teoritis, itu bisa dilakukan. Luo Feng memahami ini. Ini hanya mungkin secara teoritis. Misalnya, jika Anda ingin memulai dengan warisan yang sempurna, secara teoritis itu mungkin. Menurut catatan tubuh kehidupan dunia, di tingkat pertama Raja Dewa, tubuh fisik yang paling sempurna dapat dicapai secara teori, yaitu 24 fase. Ini adalah tujuan saya berikutnya. Tapi itu bisa dikesampingkan untuk saat ini. Inti di masa depan adalah penghancuran asal-usul jalan. Luo Feng berpikir. 24 fase juga disajikan di jalan asal kehidupan yang lengkap, yaitu 24 cakar. Setiap cakar adalah fase dari jalan asal kehidupan. Setiap fase adalah kombinasi dari 6 cabang, yang lebih kompleks dan misterius daripada dunia 10 arah. Semua 24 fase harus dipahami. Kesulitannya luar biasa. Umumnya, ketika seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang 6 cabang, ada kemungkinan bahwa ketika seseorang hanya memahami beberapa di antaranya, cabang-cabang tersebut telah sepenuhnya terintegrasi dan memasuki tingkat kedua Raja Dewa. Untuk waktu yang lama, bentuk kehidupan dunia telah menjadi tubuh terkuatku. Saya perlu mengerahkan kekuatan fisik saya dengan lebih baik sekarang. Dalam hal berkelahi dan membunuh, dia secara alami pandai menghancurkan asalnya. Luo Feng kemudian menjadi tenang dan merasakan ruang internalnya. Ini adalah ruang yang lebih luas setelah evolusi ruang yang kacau. Dengan fondasi Luo Feng, ruang internal secara alami lebih tebal dan lebih luas. Raja Dewa lainnya umumnya membuka ruang internal menjadi alam semesta. Saya lebih cocok untuk membuka ruang internal ke dunia sumber. Luo Feng berpikir, setidaknya itu adalah prototipe dari dunia sumber. Di satu sisi, itu karena persyaratan warisan khusus, bentuk kehidupan dunia, adalah untuk membuka dunia internal. Dan apa yang disebut dunia? Tujuan utamanya adalah dunia sumber. Di sisi lain, hati Luo Feng terintegrasi dengan aturan tertinggi, dan dia telah mengamati seluruh gambaran dunia asal benua asal. Buka. Sebuah pikiran muncul. Alam semesta kecil yang jauh di kampung halamannya telah mengumpulkan kekuatan ilahi untuk mengirimkannya. Energi yang dapat ditanggung oleh alam semesta kecil memiliki batas atas, tetapi energi yang dibutuhkan untuk latihan Luo Feng tidak dibatasi oleh aturan tertinggi. Ini berlaku untuk makhluk hidup manapun. Selama Anda bisa menggunakannya, gunakan saja. Ledakan di ruang di dalam tubuh, energi tak berujung berkumpul di inti dan mulai mengumpulkan tanah kecil, benar-benar meniru penampilan benua asal, tetapi itu hanya versi mini. 99% energi berkumpul di sini. Lalu ada area kekosongan yang lebih luas, dan 3000 alam semesta mikro yang masih dipelihara di area kehampaan. Kekuatan dunia tak berujung asli dari bentuk kehidupan dunia juga diintegrasikan ke dalam dunia ini, menyebabkan dunia ini berevolusi secara alami. Benua asal berevolusi menjadi lebih substansial, dan bahkan bunga, tanaman, dan pohon mulai muncul. Posisi 3000 alam semesta mikro juga disesuaikan secara alami, dan vitalitas mulai muncul di dalam. Aturan operasi seluruh dunia sumber mikro dalam tubuh adalah 6 cabang utama kehidupan yang telah disadari Luo Feng. Vitalitas di dalam dunia ini secara alami kaya. Ini baru permulaan. Luo Feng tersenyum. Berdengung. Setelah dunia batin stabil, Luo Feng mengandalkan pantulan dunia, dan jangkauan pantulan tiba-tiba jauh lebih besar dari sebelumnya. Kisaran ini. Luo Feng juga terkejut. Di masa lalu, dunia batin mencerminkan dunia luar, dan jangkauan pantulan adalah sekitar 3 negara kekacauan. Sekarang, dengan penguatan tubuh fisik, dunia batin menjadi lebih luas, fondasinya lebih kuat, dan jangkauan pantulan juga meningkat menjadi 16 negara kekacauan. Dalam keadaan normal, sulit untuk memperluas jangkauan pantulan dunia. Bahkan jika fondasinya sangat ditingkatkan, jangkauan pantulan mungkin hanya mengembang sedikit. Sekarang dari 3 negara kekacauan menjadi 16 negara kekacauan, dapat dilihat bahwa Luo Feng telah meningkat pesat kali ini. 16 negara kekacauan. Meskipun Luo Feng berada di kota Huyang,
Segala sesuatu di 16 negara kekacauan, bahkan sebutir debu, berada di bawah pengamatan Luo Feng. Di area yang begitu luas, banyak binatang aneh dan 12 alam kekacauan semuanya tidak menyadari pengamatan Luo Feng. Aku adalah dunia. Semuanya, tidak ada yang bisa lolos. Luo Feng berpakaian perak berdiri di atas kota Huyang. Dia memiliki hukum operasi dunia batin sendiri. Aturan tertinggi di sekitarnya mundur untuk sementara. Semua jenis energi di sekitarnya, lapisan ruang dan waktu yang berbeda, dan bahkan keterikatan sebab dan akibat, semuanya berada di bawah pengamatan Luo Feng. Kami akhirnya mendekati penguasa Tian Kun. Luo Feng tersenyum. Di Gua Sang Yunge di Gunung Polu. Yunge, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Qing Yan? Ayah Sang Yunge mengirim pesan. Ada apa? Sang Yunge bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Qing Yan mengambil kembali hak untuk menggunakan Istana Awan Ungu di kota Xiangjie, dan kamar dagang keluarga kami terpaksa pindah. Sekarang semua orang di kota Xiangjie mengatakan, Anda dan Qing Yan mungkin telah berpisah. Qing Yan tidak pernah menyangkalnya. Ayah Zhang berkata dengan cemas, bisnis kamar dagang kami di kota Xiangjie telah menurun secara signifikan. Awalnya, Zhang Yunge bertanggung jawab atas beberapa bisnis kamar dagang keluarga, dan kemudian dia bertemu Moyu Qing Yan. Dia mengambil kembali hak untuk menggunakan Istana Awan Ungu? Zhang Yunge terdiam. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Ayah Zhang bertanya. Kami berpisah sejak lama. Zhang Yunge tidak menyembunyikannya lagi. Bagaimana kamu bisa berpisah? Ayah Zhang terkejut dan marah. Mengapa tidak? Sebagai seorang praktisi, jika Anda ingin bersama, Anda bisa bersama, dan jika Anda ingin berpisah, Anda bisa berpisah. Apakah saya harus memberitahu ayah saya? Zhang Yunge berkata, dan sekarang, saya hanya ingin berlatih di Gunung Polu dengan sepenuh hati. Kamu. Ayah Zhang sangat marah. Sejak putrinya dan Mo Yuqingyan bersama, statusnya dalam keluarga telah meningkat pesat, dan bisnis kamar dagang keluarga yang menjadi tanggung jawabnya juga telah meningkat secara komprehensif. Saya sudah mengambil keputusan, kata Zhang Yunge. Ayah Zhang tidak berdaya. Sejak putrinya berlatih untuk menjadi dewa sejati abadi, sulit baginya untuk mengendalikan putrinya. Oke, kalau begitu kamu harus memanfaatkan kesempatan Gunung Polu dan berlatih dengan baik. Ayah Zhang hanya bisa mengatakan ini. Tentu saja saya mengerti. Zhang Yunge menanggapi dan memutuskan komunikasi. Negara kuno Yanfeng, ibu kota Chu, dan istana Kaisar Zhou. Di aula kuno, sosok agung membuka matanya dan bergumam, terlalu sulit untuk sepenuhnya menyadari jalan asli yang lengkap. Tidak heran, garis keturunan orang-orang tercerahkan, memiliki status yang paling mulia. Setelah menghentikan latihannya, Di Chu melihat sekeliling dan melihat bahwa semua aturan dan regulasi di sekitarnya tidak terlihat. Dia juga memperhatikan perubahan dalam salah satu dari banyak sebab dan akibat yang terjerat dalam dirinya. Alasan mengapa dia memperhatikan sinar sebab dan akibat ini adalah karena sinar sebab dan akibat ini sangat terjerat. Itu adalah sebab dan akibat antara dia dan murid langsungnya Luo Feng. Di benua asal, hubungan antara guru dan murid tidak kurang dari kerabat darah, dan keterikatan sebab dan akibat dapat dibayangkan. Luo Feng, apakah dia telah membuat terobosan? Di Chu tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa Luo Feng, ujung lain dari keterikatan sebab dan akibat, jauh lebih kuat. Dalam arti sebab dan akibat, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan sebanding dengan Dewa Raja II. Ini situasi yang serius. Di Chu secara alami senang bahwa muridnya begitu kuat. Luo Feng, cepat temui aku. Di Chu mengirimkan pesan dari kejauhan melalui sebab dan akibat. Ya, guru. Luo Feng juga menanggapi melalui sebab dan akibat. Di masa lalu, Luo Feng tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan suara melalui sebab dan akibat. Setelah menjadi Raja Dewa, hukum operasi dunianya jauh lebih kuat, dan kendalinya atas sebab dan akibat juga semakin dalam. Segera, Luo Feng tiba di istana Di Chu. Menguasai. Luo Feng memasuki aula dan segera memberi hormat dengan hormat. Klon ini juga mengandung 1/1000 cadangan energi dari bentuk kehidupan dunia. Hanya mengandalkan klon ini cukup untuk disebut kekuatan tak terkalahkan dari tingkat pertama Raja Dewa.
Kesenjangan antara saya dan guru masih sangat besar. Induksi Luo Feng kali ini lebih jelas. Selama induksi, Tuan Dichu seperti inkarnasi dari kehancuran total dari jalan asli, seolah-olah dunia yang luas tidak tergoyahkan, dan setiap gerakan membawa kekuatan kehancuran tanpa akhir. Kemampuan menyelamatkan nyawa klon Luo Feng masih lebih tinggi daripada leluhur alam salju, tetapi Luo Feng merasa bahwa jika tuannya mengambil tindakan, klon itu akan benar-benar dimusnahkan hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Bagus. Mata Dichu memiliki cahaya redup, dia mengamati murid-muridnya dari berbagai tingkatan, dan memuji, Luo Feng, aku tidak menyangka kamu dapat mengolah 2 jalan asli kehidupan dan materi ke tingkat yang begitu maju tepat setelah kamu menjadi Raja Dewa. Kombinasi keduanya lebih cerdik, menghasilkan tubuh yang begitu kuat. Guru telah memberimu terlalu banyak pujian. Luo Feng merasa sedikit malu. Saya belum mengolah jalan asal material. Apa yang benar-benar dia kembangkan pada saat yang sama adalah 2 jalan kehidupan dan kehancuran. Tidak perlu rendah hati. Dichu memuji, hanya ada segelintir orang di seluruh benua asal yang telah mencapai tingkat tak terkalahkan di tingkat pertama Raja Dewa tanpa menggunakan kekuatan eksternal. Dan Anda telah mencapai titik ini tepat setelah menjadi Raja Dewa. Haha, bagaimana kamu bisa memujiku? Itu tidak berlebihan. Tuan, apa pendapatmu tentang kesehatan murid ini? Apa yang harus kita perhatikan saat berhadapan dengan musuh yang kuat di masa depan? Luo Feng bertanya. Guru jauh lebih berpengetahuan daripada dirinya sendiri. Tubuhmu tangguh dan kuat, tak terhapuskan, dan kamu telah menguasai rahasia, Dao of the Origin of Matter. Dichu berkata, dan Dao asal-usul kehidupan juga terintegrasi ke dalamnya. Saya punya perasaan. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menghancurkanmu dengan satu gerakan. Anda tubuh fisik ini juga dapat pulih dari ketiadaan dan sangat vital. Saya khawatir saya harus menggunakan beberapa gerakan berturut-turut. Setiap gerakan harus memecahkan dinding membran kandang dan memusnahkan semuanya sebelum aku bisa benar-benar memusnahkan tubuh fisikmu. Dichu berkata, saya khawatir bahkan mereka yang berada di bawah tingkat kaisar tidak dapat memusnahkan tubuh Anda. Tubuh fisik. Luo Feng mengerti. 2 jalan kehidupan dan materi sulit dihapus. Kombinasi keduanya menciptakan superposisi alami. Hanya saja makhluk hidup di dunia menempatkan terlalu banyak beban pada jiwa. Umumnya tidak mungkin menggunakan gerakan halus. Luo Feng hanya bisa menggunakan gerakan halus ketika dia mengontrol klon dengan cadangan, 1/1000. Aku tahu bahwa kamu juga pandai dalam seni klon. Dichu berkata sambil tersenyum, pada tahap ini, bahkan jika kaisar dan raja ingin membunuhmu, mereka harus mengambil tindakan dengan tubuh asli mereka untuk membunuh salah satu klonmu dalam sekejap, dan klonmu yang lain akan cukup waktu untuk melakukan metode reinkarnasi. Luo Feng sendiri tahu bahwa kemampuannya untuk menyelamatkan hidupnya bahkan lebih baik dari yang dipikirkan tuannya. Tubuh asli dari bentuk kehidupan dunia memiliki 1000 kali cadangan energi klon. Bahkan jika kaisar dan raja tirani, butuh waktu untuk menghancurkan mereka. Tentu saja, itu hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Melihat seluruh benua asal, hanya ada 4 orang yang benar-benar bisa membunuhmu. Kata Dichu. 4 yang mana? Luo Feng bertanya. 2 leluhur, serta leluhur wilayah ekstrim timur, dan Diking. Dichu berkata, mereka semua telah melampaui alam tertinggi Raja Dewa. Luo Feng terkejut. Di masa lalu, tuannya tidak menguraikan kekuatan tingkat atas benua asal, tetapi kali ini dia tidak menutupinya lagi. Dichu memandang Luo Feng, kamu telah mencapai tingkat kultivasi saat ini, dan kamu harus memahami keberadaan menakutkan yang sebenarnya di benua asal. Keempatnya sangat menyendiri. Kamu tidak bisa memprovokasi mereka sekarang. Dichu tersenyum dan berkata, suatu hari, jika kamu bisa memprovokasi mereka, jarak antara kamu dan mereka mungkin tidak akan besar. Luo Feng terkejut dan menemukan bahwa Dichu menatapnya sambil tersenyum, kamu harus percaya diri, mungkin suatu hari kamu akan lebih kuat dari 2 leluhur. Bagaimana mungkin seorang praktisi tidak percaya diri? Iya. Luo Feng menjawab. Tidak peduli apa, kita harus menghindari kaisar dan raja. Dichu berkata, terutama mereka yang mengolah garis keturunan Hunyuan. Mereka tercemar oleh garis keturunan Hunyuan siang dan malam, dan temperamen mereka tidak baik. Murid mengerti. Luo Feng menjawab.
Masih ada ahli tingkat raja yang setengah di luar kendali di kerajaan kuno Guntur. Meskipun kaisar dan raja lain tidak di luar kendali, sangat dapat dimengerti bahwa mereka memiliki temperamen yang buruk. Luo Feng telah melihat lekas marah Chu Yuanho sebelumnya. Jalan kultivasi itu sulit. Ketika Anda mencapai tingkat kedua dari Raja Dewa, Anda akan merasakannya dengan lebih jelas. Kaisar Chu berkata, sama seperti mudah untuk memahami 10 hukum dasar, tetapi berkali-kali lebih sulit untuk mengintegrasikan 10 hukum menjadi satu dan memahami hukum kekacauan. Dengan cara yang sama, mudah untuk memahami beberapa cabang Dao besar, tetapi sangat sulit untuk mengintegrasikannya dengan sempurna menjadi satu untuk memahami Dao Agung yang lengkap. Bahkan aku tidak bisa melakukannya. Kaisar Chu memandang Luo Feng. Kaisar dan raja semuanya adalah bentuk kehidupan di alam tertinggi Raja Dewa, tetapi mereka hampir semua mengandalkan kekuatan eksternal. Kaisar Chu berkata, hanya Kaisar King dan penguasa 10.000 alam yang benar-benar memahami Dao besar asal yang lengkap di era reinkarnasi benua asal ini. Luo Feng mengangguk. Dua leluhur yang melampaui alam tertinggi Raja Dewa dan leluhur domain ekstrim timur semuanya berasal dari era reinkarnasi sebelumnya. Kaisar King memang kuat. Sebagai salah satu dari dua master tak tertandingi yang telah memahami Great Dao of Origin lengkap di era ini, dia bahkan telah melampaui alam utama di era ini. Tidak heran dia begitu transenden di antara 13 kaisar. Ada 3 cara untuk memasuki alam tertinggi Raja Dewa dalam hal tingkat kehidupan. Dicu menjelaskan dengan hati-hati kepada muridnya. Cara pertama adalah memahami jalan asal yang lengkap. Ini adalah cara yang paling sulit. Diking dan penguasa 10.000 alam mengambil jalan ini. Cara kedua adalah untuk tuanmu sepertiku. Dengan bantuan warisan yang kuat, di puncak tingkat kedua Raja Dewa, saya memahami metode rahasia tubuh kehidupan alam tertinggi. Dengan metode rahasia ini, dilengkapi dengan bahan hunyuan yang berharga, hidup saya dapat sepenuhnya memasuki alam tertinggi Raja Dewa. Setelah transformasi kehidupan, setiap gerakan akan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Yang kedua adalah garis keturunan hunyuan, memanfaatkan potensi garis keturunan hunyuan, sehingga tubuh hidupku dapat berubah menjadi alam tertinggi Raja Dewa. Jalur ini relatif termudah, dengan batas atas yang tinggi, tetapi dapat menyebabkan masalah besar. Kata Dicu. Luo Feng mengerti. 3 cara, esensi kehidupan bisa mencapai alam tertinggi. Bahkan jika tuannya mengambil jalan ini, Luo Feng juga bisa menyadari kesulitannya. Pertama-tama, harus ada catatan tentang warisan, metode rahasia bentuk kehidupan alam tertinggi. Anda harus menggunakan tingkat kedua dari alam Raja Dewa untuk memahami metode rahasia tingkat alam pamungkas. Kedua, sumber daya berharga harus disediakan untuk mempraktikannya. Dalam hal kekuatan, kami Kaisar dan Raja harus lebih lemah daripada penguasa 10.000 alam yang telah memahami jalan lengkap. Metode rahasia mereka lebih indah. Dicu tersenyum, tapi kami memiliki senjata ampuh dan harta rahasia yang diberikan oleh nenek moyang kami. Dengan harta rahasia, kita secara alami cukup untuk menandingi penguasa 10.000 alam dan binatang dunia. Luo Feng mengerti. 13 kaisar dari keluarga kerajaan Yan Feng, yang terlemah semuanya adalah level binatang dunia. Dan mereka pandai dalam kemampuan yang berbeda, dan mereka bahkan lebih menakutkan ketika mereka bekerja sama satu sama lain. Ada juga Kaisar Ming, Kaisar Fu, dan Kaisar Qing, masing-masing lebih mempesona dari yang lain. Tentu saja, ada juga leluhur Yan Feng di belakang keluarga kerajaan, yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam pertempuran benua asal. Ini adalah kekuatan keluarga kerajaan tingkat tinggi dari negara kuno Yan Feng. Luo Feng menghela nafas diam-diam. Tidak heran kedua keluarga kerajaan menempati sebagian besar sumber daya. Kekuatan kedua keluarga kerajaan luar biasa di benua asal. Bahkan penguasa 10.000 alam dan binatang alam Tianmu harus menemukan cara untuk berteman dengan dua negara kuno. Wilayah Kutub Timur hanya bisa menyusut di sudut benua. Raja dari negara kuno Guntur juga sangat menakutkan. Kaisar Chu berkata, karena leluhur Guntur sendiri mengambil rute garis keturunan Hunyuan, para raja dari negara kuno Guntur semuanya mempraktikkan garis keturunan Hunyuan, dan kekuatan yang dapat mereka berikan lebih sulit dan lebih menakutkan daripada kaisar negara kuno Yan Feng kita yang mempraktikkan garis keturunan Hunyuan. Selain keluarga kerajaan dari dua negara kuno, ada Raja Dewa yang menganggur.
Kaisar Chu memandang Luo Feng, benua asal makhluk lain menempati sebagian besar, dan jumlah Raja Dewa tingkat kedua yang dibiarkan jauh lebih banyak daripada Raja Dewa dari keluarga kerajaan tingkat kedua kita. Luo Feng tentu mengerti bahwa ada banyak Raja Dewa tingkat kedua di Gedung Samsara. Di antara kelompok Raja Dewa alam kedua ini, ada juga beberapa yang sangat berbakat. Bakat mereka bahkan mungkin melampaui tuanku. Dichu berkata, beberapa dari mereka mempraktikkan berbagai jalan dan menumbuhkan warisan khusus. Bahkan jika esensi kehidupan belum terlampaui, mereka masih bisa sebanding dengan kita dengan banyak rahasia yang kuat. Raja Dewa Dunia kedua yang menganggur ini juga perlu berlatih, ingin menjadi lebih kuat, dan ingin mencapai alam tertinggi. Secara alami, mereka bersaing dengan dua keluarga kerajaan kami untuk mendapatkan sumber daya. Dichu tersenyum, mereka ingin bersaing, dan keluarga kerajaan juga ingin bersaing, jadi tentu saja akan ada konflik dan kebencian. Di benua asal, masih ada beberapa ras alien yang diam-diam menimbulkan masalah. Dichu menggelengkan kepalanya, Luo Feng, saat kamu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kamu harus berhati-hati dalam segala hal yang kamu lakukan. Jangan cukup bodoh untuk digunakan tanpa menyadarinya. Saat dia berbicara, Dichu mengulurkan tangannya dari kejauhan, dan aliran cahaya terbang menuju Luo Feng. Setelah menyentuh Luo Feng, banyak informasi yang dikirimkan. Luo Feng terkejut. Informasi tentang ras alien dalam kegelapan, informasi tentang beberapa keberadaan menakutkan di benua asal, informasi tentang banyak harta karun, informasi tentang beberapa peluang yang ditinggalkan oleh Yuan, dan informasi terperinci tentang banyak orang kuat yang menakutkan. Kecuali untuk sedikit deskripsi Di King, nenek moyang domain ekstrim timur, dan dua leluhur besar, 4 alam pamungkas di luar Raja Dewa, semua orang kuat lainnya dicatat secara rinci, bahkan beberapa keberadaan gila yang dipenjara dicatat. Setiap informasi sangat mahal untuk dibeli, dan sekarang semuanya diberikan kepada Luo Feng. Terima kasih, Guru. Luo Feng berterima kasih. Aku tuanmu. Dichu berkata, ngomong-ngomong, ada beberapa Raja Dewa di benua asal yang mempraktikkan jalan asal sebab dan akibat. Mereka memiliki kendali yang lebih dalam atas sebab dan akibat, dan juga dapat menentukan bahwa hidup Anda telah berubah melalui sebab dan akibat. Jadi, berita bahwa Anda telah menjadi Raja Dewa tidak akan lama sebelum menyebar. Kamu harus siap.